Dengan Mbak siapa ini? Mbak Via. Mbak Via ya? Iya. Mbak, saya ini mau bertanya bagaimana tanggapan Mbak dengan owner atau pemilik restoran Asela ini, Kak Bukat. Bagaimana orangnya menurut Sampean? Kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya itu orangnya baik, gitu Kak. Ke karyawan itu cukup mengerti lah, gitu. Dan dia orangnya itu, apa ya? Biasanya kalau lagi rame itu dia mengerti, kalau biasanya mau makan gitu dia mengerti. Tuh dikasih waktu juga ya? Iya. Enggak kan kebanyakan kalau bos nih, anggaplah Ya, bos kalau- kan sering marah nih, oh ini gimana? Pernah nggak Kak Bukat itu marah ke karyawannya yang Sampean? Kalau karyawannya salah ya pasti Ditegur ya? Iya. Soalnya kalau abah itu jarang Kak itu. Oh, jarang ya? Iya, Jarang marah? Iya. Oh, karyawannya panggilnya apa ya? Iya. Masya Allah. Ini ternyata benar sahabat, sesuai wawancara saya sebelumnya. Memang Kak Bukat itu selalu dengan karyawannya pun bahkan jarang-jarang marah ya. Iya. Oh. Jarang bicara juga. Jarang sama bicara. Kan karyawannya. selama berjalan Iya. dengan normal tidak ada komplain, maka dibiarin saja karyawannya itu ya. Iya. Kalau dari segi kerapian, Pak, Yang untuk karyawan, karyawannya. anjuran dari Kak Bukat. Kalau karyawannya cukup rapi Kak. Kalau nggak ada yang rapi itu dikasih tahu Dikasih sama tahu. abah supaya mereka itu rapi gitu. Aduh, ini maaf ganggu kerjaannya, saya minta izin untuk masuk YouTube, Pak. Makasih, Pak ya. Iya, kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Semoga oleh Allah masih diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ada di salah satu kafe yang ada di kota Sampang. Kalian pasti banyak tahu, terutama di daerah Madura, yaitu Asela. Pada kesempatan kali ini saya pengen mereview pemilik kafe ini teman-teman. Biar kalian tidak penasaran, tonton videonya sampai selesai. Jadi Asela itu berangkatnya bukan nol, tapi Minus ya, berangkatnya minus. dari minus. Sebelum itu juga saya punya hutang banyak, sekitar berapa itu? Sekitar berapa? 500 lebih. 500 juta. Ya. Hutang. Mm-mm. Gara-gara bangkrut yang bangunan yang tadi itu ya. Macam-macam usaha itu. Cuman di situ saya sudah banyak dapat ilmu, karena bagi saya itu kegagalan itu tidak ada, melainkan kesuksesan yang masih tertunda. Masya Allah. Jadi saya tidak Mantap. pernah berputus semangat untuk terus bekerja, sampai pada akhirnya saya yakin bahwa karena ada ayat apa itu katanya Bang Sandi itu berpesan ke saya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan datang Kemudahan. dan sekarang itu alhamdulillah Asela bisa menjadi seperti ini, ya mungkin kemudahannya sudah. Betul. Nah, jadi kita bisa melihat terutama bagi kalangan muda-muda seperti kita ini, karena saya melihat dari videonya Mas Faiz Selamat dari kemarin, ternyata beliau ini masih muda dan pantang menyerah dalam mengejar kesuksesan seperti itu. Terkadang anak muda sekarang sedikit-sedikit buka usaha, langsung kalau sudah down, wes berangkat ke luar negeri. Ini jadi menjadi satu alternatif mungkin, betul. biar kita tetap bisa bertahan di desa kita sendiri dengan membuka seperti ini. Jangan pantang menyerah gitu. Betul. Dan poinnya lagi ya, saya tambahin di channelnya Widi Rahul nih, poinnya lagi bahwasannya tidak ada alasan modal itu ya kan. Bahkan ada. sampean minus aja bisa ya. Bisa. Karena kesuksesan seseorang siapapun itu bukan modal nomor satu. Bukan. Modal itu nomor 1000. Karena orang punya modal tapi tidak ada keinginan, tidak ada mimpi, tidak ada tekad, tidak ada kesabaran, itu nggak ada gunanya. Kita tidak punya modal tapi punya tekad, punya mimpi yang kuat, itu gampang, nanti modal itu ikut kita dengan cari pinjaman atau bagaimana, bisa gampang aja. Dan itu terbukti saya sendiri. Katanya guru saya itu Haji Bathorosi almarhum, Allah yarham.
modal itu nomor 1000. Kalau ingin sukses itu tekad. Niat ya. Dan jangan pernah gengsi. Sekarang kan banyak orang itu bingung ketika mereka sudah S1 ataupun keluar dari pondok, mereka bingung. Mereka nggak dapat pekerjaan. Bukan mereka nggak dapat pekerjaan, tapi karena mereka gengsi untuk bekerja. Ya betul. Sehingga mereka harus ke Surabaya, harus ke Malaysia, harus ke Arab Saudi. Karena bekerja di tempatnya sendiri itu bukan tidak ada pekerjaan, karena gengsi. Maka saya itu sering bilang ketika saya diundang sama teman-teman mahasiswa, jangan pernah bergengsi untuk melakukan apa yang ingin kamu kerjakan. Karena kamu ketika kamu gengsi, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang bergengsi. Buang rasa gengsimu untuk menjadi orang yang bergengsi. Seperti itu. Banyak orang itu kemana-mana itu bukan nggak dapat pekerjaan karena gengsi, karena malu. Kadang karena sarjana. Dulu itu sering banyak yang bilang ke saya, itu kok S1 kok cuman kerjanya kayak gitu. Istri saya juga sarjana kok kerjanya kayak gitu. Tapi saya tidak pernah melawan dengan ucapan-ucapan mereka. Karena manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Saya yakin dengan itu. Tinggal menunggu waktu saja. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ternyata terbukti. Ketika sudah terbukti seperti ini, baru mereka itu paham. Oh iya. Seperti itu. Sebenarnya kita kuliah atau titel sarjana itu sebagai bentuk kewajiban kita sebagai manusia untuk belajar ya kan. Betul. Kalau masalah pekerjaan bukan karena itunya. Bukan. Banyak hal yang termasuk kalau bicara seperti itu Rasulullah saja bukan sarjana, bahkan beliau nggak bisa baca kan, tapi beliau tetap berusaha. Usahanya itu yang Oke. Dan mungkin yang harus dijaga mungkin dalam usaha mungkin kejujuran nomor 1 mungkin ya. Ya, saya ada konsep ketika saya diundang itu selalu saya sampaikan. Pertama, kalau ingin sukses, jadilah diri yang berkepribadian baik. Itu pertama. Jadi orang baik. Baik kepada orang tua, baik kepada saudara, baik kepada sanak famili, kepada siapapun. Nah, itu kan konsep agama. Rasulullah itu terkenal alamin. betul. Jadi kalau sudah baik itu, baru kita menjalankan mimpi. Apa yang kita inginkan kita jalankan. Kalau sudah kita baik, contoh, kira-kira ketika sampean itu cari perempuan, ini cantik, satunya biasa aja. Yang cantik tidak baik, yang biasa aja baiknya luar biasa. Pastinya kita memilih yang biasa, cuman baik. Baik, luar biasa. Karena sejatinya kecantikan itu dari dalam, bukan dari luar. Dari luar itu mohon maaf, umur 50 saja keriput. Betul. Tapi kalau dari dalam, sampai kapanpun nggak pernah keriput. Benar. Kan seperti itu. Betul. Jadi kita juga ingin jadi sukses, siapapun. Sukses di bidang politik, di bidang usaha, di bidang apapun. Harus menjadi orang yang berkepribadian baik, yang jujur. Lengkap itu sudah. Baik itu umum, secara umum. Tentunya baik menurut Allah pastinya. Yang tidak melanggar aturan Allah yang ya. tidak melanggar peraturan Allah. Seperti itu. Barusan saya dengar kata-kata saya sering diundang. Sampai sering jadi pemateri. Sering, alhamdulillah, sering diundang. Surabaya pernah, Bangkalan pernah, Sumeneb pernah. Semacam seminar itu ya. Seminar entrepreneur. Sudah, karena beliau benar sahabat, beliau termasuk salah satu yang memang Inspirasi. ya, dan suksesnya itu cepat banget sehingga banyak orang yang ingin belajar, akhirnya banyak yang mengundang beliau, dan termasuk saya ini dapat kuliah gratis ini. Kuliah gratis kan. Seminar gratis mungkin. Betul, seminar gratis dan khusus VIP untuk kita ini. Aduh, terima kasih banget nih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mungkin minta izin nanti review sedikit tempat-tempatnya. Dan nanti izin untuk share di YouTube kita. Siap. Mungkin ada di YouTube-nya Sahabat Kacong, ada di Widi Rahul juga, ada di saya. Nanti saya kirim linknya insya Allah. Siap. Oke teman-teman, inilah bincang-bincang atau review singkat saya dengan Kak Bukat. Semoga konten ini bisa menjadi konten yang bermanfaat buat teman-teman, terutama bagi yang pengen membuka usaha. Jadi kita bisa melihat contoh Kak Bukat tadi,
kuncinya cuma satu, jangan gengsi dalam buka. Selama itu halal dan ridho oleh Allah, tetap lanjut seperti itu ya. Akhirnya dari kami Widi Rahul dan juga sahabat Kacong, Mas Faiz Selamat dan juga Kak Buat, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.